Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gariza Zahira Sofa dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mengkonstruksikan bagaimana caranya menggunakan GeoGebra untuk materi bangun datar, segi N beraturan, dan segi N tidak beraturan. Nah, untuk itu, sebelum memulai, bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi GeoGebra di PC ataupun di Android-nya, di gawainya, akan saya berikan link description untuk mendownload for PC. Namun untuk Android, kalian bisa mendownload lewat Play Store or Apple Store. Nah, sebelum ke materinya, saya akan mengenalkan tools-tools yang akan kita pakai. Tools yang pertama adalah tools move, di mana tools ini berguna untuk memindahkan suatu gambar ataupun suatu ketikan atau tulisan dan dapat menggeser koordinat-koordinat yang berada pada GeoGebra. Lalu tools yang kedua adalah tools point, di mana tools point ini akan memberikan titik di mana titik tersebut yang akan menjadikan suatu bangun datar gitu. Diawali dengan suatu titik. Lalu tools selanjutnya adalah tools polygon, di mana tools polygon ini berfungsi untuk menyatukan dari satu titik ke titik yang lainnya, lalu ke titik yang lainnya berikutnya, dan akan membentuk suatu bangun datar. Dan tools polygon ini akan kita gunakan pada bangun datar segi N tidak beraturan. Lalu selanjutnya ada tools regular polygon, di mana tools ini hampir sama seperti polygon, namun di sisi regular polygon itu ada keunikan, yaitu kita tinggal memasukkan berapa segi N berapa yang ingin kita bentuk. Misalkan segi 3, berarti segi N-nya itu adalah 3, berarti kita akan mengetikkan 3. Lalu tools berikutnya adalah tools angle, dimana seperti namanya angle adalah sudut. Di sini tools ini akan memberikan besaran sudut dari suatu bangun datar yang telah kita buat nanti. Lalu tools berikutnya adalah tools distance or length, dimana tools ini akan memberikan suatu panjang garis bangun datar yang telah kita buat nanti. Lalu tools selanjutnya adalah tools text, tools text, di mana tools text ini kita bisa mengetikkan suatu ketikan yang kita inginkan. Nah, maka dari itu, mari kita mulai untuk materi bangun datar segi N beraturan dan tidak beraturan. Namun di sini saya akan memulai dari bangun datar segi N tidak beraturan. Saya akan menggunakan tools text. Lalu saya akan mengklik di area mana saja dalam GeoGebra, yaitu grafik. Lalu akan muncul tulisan edit, dan di sini kita bisa mengetikkan suatu ketikan yang kita inginkan. Saya akan mengetik bangun datar segi N tidak beraturan. Lalu kita klik OK. Dan jangan lupa, setelah kita mengklik suatu tools selain move, kita akan kembali mengklik tools move lagi. Karena jika kita tidak mengklik tools move kembali, maka kita tidak dapat menggeser dari area grafiknya. Namun kita akan kembali pada tools yang terakhir kita pencet. Dan di sini saya akan memindahkan tulisannya. Lalu di sini saya akan memberikan contoh bangun datar, yaitu yang pertama adalah bangun datar segi 4 tidak beraturan. Maka di sini saya akan mengetikkan dulu, yaitu segi 4. Oke. Nah, di sini sudah untuk meng-highlight atau memberitahu bahwa saya membuat bangun datar segi 4 tidak beraturan. Lalu seperti tadi yang telah di awal saya jelaskan, untuk bangun datar segi N tidak beraturan itu diawali dengan tools point, di mana berfungsi untuk memberikan suatu bentuk bangun datar yang ingin kita buat. Di sini berarti kan segi 4 ya, N-nya adalah 4, maka dibutuhkan 4 titik untuk membentuk suatu bangun datar.
Di sini saya akan mengklik area grafik mana saja ya yang akan berjumlah 4 titik. Di sini 1, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Di sini sudah terbentuk titik A, B, dan C, dan D. Maka untuk tools selanjutnya adalah saya menggunakan tools polygon. Seperti yang telah saya jelaskan, polygon adalah untuk menghubungkan dari satu titik ke titik berikutnya, di mana akan membentuk suatu bangun datar. Maka di sini kita akan memulai dari titik A ke B, ke C, ke D, lalu kita akan kembali ke titik A. Dan di sini sudah terbentuk bangun datar segi N tidak beraturan ya. Nah, di sini terdapat huruf kecil-kecil A, B, C, dan D kecil. Nah, di sini kita bisa menghilangkannya dengan cara mengklik garis di antara yang menghubungkan titik. Misalkan titik A dan titik B, kita klik garisnya lalu kita klik kanan. Dan di sini ada show label, itu akan kita klik, maka hurufnya akan hilang. Nah, untuk menghilangkan secara langsung titik-titik atau huruf-huruf kecil yang lainnya, kita akan mengklik garis-garis yang lain, namun kita pencet di keyboard yaitu CTRL. Lalu ketika sudah diklik semuanya, kita klik kanan, lalu show label, dan akan hilang untuk huruf-huruf kecilnya. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan tools angle untuk mengetahui suatu titik, suatu besar sudut titik. Di sini saya akan mencari besar sudut titik dari titik A, maka kita membutuhkan 3 titik, yaitu dari titik D, A, B. Maka di sini saya akan memulai dari titik D, A, B. Dan diperoleh sudut A sebesar 117,72 derajat. Lalu untuk selanjutnya, saya akan membentuk segi 7. Seperti sebelumnya, saya akan mengetikkan dulu segi 7. Lalu saya akan menggunakan tools point kembali dan akan membentuk atau akan membuat 7 titik di mana nanti akan dihubungkan menggunakan tools polygon. Di sini saya akan titik E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah terbentuk 7 titik, maka selanjutnya adalah menggunakan tools polygon. Kita akan memulai dari titik E, menghubungkan F, G, H, I, J, K, ke E kembali. Di sini seperti sebelumnya, menghilangkan huruf-huruf kecilnya, kita hilangkan menggunakan klik garis dan CTRL, lalu klik kanan, ada show label atau tunjukkan label, kita pencet dan akan hilang. Nah, sama seperti pada bangun segi 4, ya sebelumnya di sini saya akan menggeser dulu bangunnya karena terlalu jauh. Sama seperti segi 4, saya akan mencari sudutnya. Saya akan mencari sudut dari sudut titik G, dimana kita membutuhkan 3 titik, dan saya akan membutuhkan titik F, titik G, dan titik H. Dan diperoleh besar sudut titik G adalah 102,35 derajat, 102,35 derajat. Nah, berikut adalah materi dari bangun datar segi N tidak beraturan. Maka selanjutnya adalah bangun datar segi N beraturan. Segi N beraturan. Ada sisi unik dari bangun datar segi N beraturan. Karena di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa terdapat tools polygon dan regular polygon.
Nah, untuk bangun datar segi n beraturan sendiri akan menggunakan tools regular polygon, di mana akan memudahkan kita untuk membentuk suatu bangun datar secara panjangnya itu sama besar. Dan di sini saya akan mencontohkan, saya akan membuat bangun datar segi 5. Nah, sebelumnya kita namakan terlebih dahulu ya, sama seperti sebelumnya, segi 5. Lalu kita menggunakan tools regular polygon. Kita akan menentukan dulu besar panjangnya yaitu berapa. Di sini saya akan menggunakan besar panjangnya adalah 2 koordinat atau 2 kartesius panjangnya. Lalu kita di sini akan muncul suatu bagian yang berisikan vertices, di mana kita mengisi tadi adalah saya akan membuat segi 5, berarti saya akan mengisi 5, lalu OK atau enter, kalau akan membentuk suatu bangun datar segi 5. Di sini kita akan mengecek apakah benar panjang dari sisi-sisi bangun datar tersebut adalah sama, maka kita akan menggunakan tools distance or length. Nah, pertama kita akan mencari panjang dari titik L ke titik M. Kita klik titik L, lalu kita klik titik M, di mana panjangnya adalah 2. Lalu kita akan membuktikan bahwa panjang dari antara titik-titik yang lainnya adalah sama. Saya akan mencari panjang dari titik N ke titik O. Titik N ke titik O adalah 2. Maka diketahui bahwa panjang dari bangun datar segi 5 ini sendiri yaitu memiliki panjang yang sama, adalah 2. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencari besar sudut dari bangun datar segi N ini dengan menggunakan tools angle, dimana sini saya akan mencari titik sudut O dari titik P, O, N, dan akan membentuk suatu bangun datar titik sudut yaitu 108 derajat. Ya, begitu contoh dari bangun datar segi n beraturan. Semoga dapat bermanfaat. Silahkan teman-teman untuk mencoba sendiri di rumah masing-masing dengan menggunakan PC or Android-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.